ikhwani fiddin, tullabul ilmi di Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus membuka majlis kita yang mulia dengan senantiasa memuji Allah Jalla wa Ala, yang kita terus memohon taufik dan pertolongannya agar penunaian hak Allah dari kita semuanya, yaitu terus kita jaga pemurnian ibadah kita hanyalah untuknya, terus terjaga sampai datang kematian pada setiap diri kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan pada kehidupan kita, yang semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang terbatas kita akan melanjutkan faidah ilmiah dari kajian kita dalam Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa, tentang ikhtisar atau ringkasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa buah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pasal yang baru ya. Kita masuk ke pasal yang ada di halaman 33 kalau antum masih ada file risalah PDF-nya. Baik, faslun yang disebutkan oleh al-muallif, bab yang akan kita bahas atau pasal yang akan kita bahas, min uqubati adz-dzunubi wal ma'asi. Jadi di pasal yang kesekian ini pun Masya Allah ya, Al-Allamah rahimahullah masih merinci tentang bagaimana efek buruk dari dosa-dosa dan maksiat. Setelah sebelumnya efek dosa dan maksiat secara umum, kemudian efek buruk dosa dan maksiat kepada alam semesta ya, kepada umat-umat terdahulu, kemudian juga kepada hati dan badan, maka kembali beliau memberikan perincian yang sejatinya kepada kita harus semakin menjauhkan diri kita dari dosa-dosa dan maksiat serta apa yang Allah haramkan kepada kita semuanya. Masya Allah, ini menunjukkan luar biasa luasnya dari ilmu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Tapi kita masuk kepada poin yang pertama di pasal yang ada di halaman 33. Kata beliau, wa min uqubati dzunub, dan di antara efek atau hukuman yang datang karena sebab keburukan dosa, annaha tufi'u minal qalbi nara ghairah. Ay ghairah. Jadi ketahuilah bahwasanya dosa-dosa akan ataupun kemaksiatan dia akan memadamkan pada hati kita cahaya ghairah. Ghairah itu sering disebutkan oleh para ulama, yakni rasa cinta terhadap berbagai bentuk ketaatan dan kebencian terhadap maksiat, itu namanya ghairah. Namun kalau diringkas lagi sering disebut ghairah itu adalah kecemburuan. Cemburu ya. Maka sebagaimana kita yang Allah ciptakan sebagai makhluk memiliki sifat cemburu, ternyata Allah Al-Khaliq pun memiliki sifat cemburu. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yughar." Sesungguhnya Allah itu cemburu. Fa inna ghiratallah, adapun cemburunya Allah adalah apa? Ayyatiyal mar'u mimma haramallahu alaihi aw kama qala. Adapun cemburunya Allah adalah ketika seseorang dari hambanya mendatangi perkara yang Allah haramkan kepadanya. Artinya ketika ada dari seorang kita melakukan hal yang Allah haramkan, Allah cemburu kepada kita. Maka ketika itu bentuk kemaksiatan, kecemburuan Allah berarti benci Allah terhadap apa yang sudah diharamkan olehnya kepada kita semua. Maka ini ghairah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita ini punya cahaya ghairah, suka terhadap kebaikan dan benci terhadap keburukan dosa dan maksiat. Maka di antara efek buruk dari kemaksiatan atau dosa, memadamkan cahaya ghairah tersebut. Allati hiya li hayati wa salahihi, yang cahaya ghairah ini bagi tubuh kita adalah sebab kita dinyatakan masih hidup. Dan juga sebab kebaikan yang ada pada diri kita semuanya. Kal hararatil ghariziyati li hayati jami'il badan, sebagaimana
rasa hangatnya yang menjadi tabiat pada tubuh kita, suhu tubuh kita, itulah yang menandakan bahwasanya kita masih hidup. Makanya kalau ada seseorang yang sudah meninggal, jenazah, sering disebut jasadnya sudah dingin gitu ya. Sudah dingin. Malah kadang ada yang kalau menemani proses ketika mentalkinkan jenazah yang sudah ada tanda-tanda kematian padanya, bahkan sebagian orang tua kita dulu sering memegang dari bawah kaki. Karena hukum asalnya mereka tahu ruh itu dicabut, diangkat oleh Allah ke atas. Makanya dalam hadis-hadis tentang ruh keluar itu, ruh itu diiringi oleh pandangan mata dicabut ke atas. Makanya kalau yang meninggal mata terbelalak, itu nggak perlu langsung divonis, wah ini mani banyak dosa. Semua karena pandangan mengiringi ruh dicabut. Makanya sebagian kita ada yang memegang dari bawah dulu, sampai bilang, waduh, kakinya udah mulai dingin, gitu kan ya? Kakinya udah mulai dingin. Terus merambat ke atas. Nah kata Imam Al-Qayyim, yang membuat efek hangatnya tubuh kita yang menunjukkan kita masih hidup adalah umpamanya dari cahaya ghairah tersebut. Kemudian kata beliau membuat perumpamaan fal ghairatu hararatu, maka ghairah itulah yang menjadi efek sumber panas dalam hidup kita. Kenapa? Kita sudah bacakan beberapa penjelasan Imam Al-Qayyim bahwasanya hakikat hidup kita kalau dilihat dari umur, hakikat umur kita adalah yang dipakai dalam ketaatan. Itulah hakikat hidupnya kita. Adapun yang dipakai dalam kemaksiatan itu bukan hakikat hidup kita. Makanya ada julukan apa? Kalaupun masih hidup tapi maksiat, maka dia dikenal dengan bangkai yang berjalan di atas muka bumi. Ya. Al-mayyitu yamshi 'alal ard. Mayit atau bangkai yang berjalan di atas muka bumi. Naudzubillah. Tapi kemudian kata beliau, allati tukhriju, yang dengan efek dari ghairah tersebut akan mengeluarkan dari jasad atau tubuh manusia ma fihi minal khubthi wasifatil madmumah, yang mengeluarkan kotoran-kotoran ya, ataupun sifat-sifat yang buruk, yang tercela dengan adanya cahaya ghairah yang masih hidup. Apa tadi ghairah? Senang atau cinta terhadap kebaikan dan benci terhadap dosa dan maksiat. Nah, dengan adanya cahaya ghairah yang masih terjaga, itulah sebab yang akan mengeluarkan dari jiwa manusia perilaku-perilaku, perangai-perangai, sifat-sifat yang tercela. Dikeluarkan, ya. Kemudian beliau menyebutkan kama yukhriju al-kir, sebagaimana alat pandai besi mengeluarkan khubtha dzahab wal fiddah wal hadid. Alat pandai besi ketika ingin menghilangkan karatan dari emas, perak ataupun dari besi-besi tersebut, ya. Wa alahum himmatan ashadduhum ghairatan ala nafsi wa khasatihi wa umumin nas. Dan yang paling mulia di antara kita semuanya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah yang paling besar apa? Sifat atau rasa ghairahnya. Semakin besar gairahnya tadi berarti semakin besar rasa cintanya atau sukanya kepada kebaikan, dan semakin besarnya benci kepada keharaman, kemaksiatan, maka mengantarkan mereka sebagai makhluk yang paling mulia, ya. Dan itu harus dia tujukan kepada siapa? Yang pertama untuk jiwanya sendiri, menyelamatkan jiwanya. Wa khasati maksudnya adalah orang-orang terdekat dia, keluarga, kerabat. Wa umumin nas, dan juga untuk sebanyak-banyak manusia. Adapun dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang ghairah, apa tadi ghairah? Sifat cinta terhadap kebaikan dan benci terhadap keburukan yang bisa padam karena efek buruk maksiat, maka dalil yang dibawakan oleh beliau dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annahu qala, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la ahadun aghyaru minallah, tidak ada yang lebih ghairah daripada Allah. Kalau kita sederhanakan cemburu, ya, tidak ada yang lebih pencemburu dibandingkan siapa? Allah. Dan kecemburuan Allah kepada kita kapan itu terjadi? Kalau kita menerjang apa yang Allah haramkan. Kalau kita jatuh pada perilaku maksiat, maka Allah cemburu, ya. Kemudian min ajli dzalik haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang dengan sebab Allah punya sifat
ghirah, bahkan paling ghairah, maka Allah mengharamkan kepada kita seluruh perbuatan-perbuatan keji, kotor, dosa. Allah haramkan semuanya kepada kita, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabu ilaihi al-udru minallah, dan tidak ada yang juga paling besar memberikan udurnya dibandingkan Allah. Allah sayang sekali sama kita ya. Kalaupun kita punya pembawaan sifat banyak dan sering jatuh pada dosa, tapi Allah pula lah Rabbul Alamin, Rabb kita semuanya, yang paling banyak memberikan udzur. Dalam hadis yang pernah kita bahas, Nabi mengingatkan kepada kita, kalau umur sudah sampai 60 tahun sudah atulah kalau masih jatuh pada dosa. Karena sudah 60 tahun itu udzur yang Allah berikan. Sedangkan rata-rata kita umur antara 60 sampai 70 tahun, maksudnya sudah lebih banyak jatah usia kesempatan yang dipakai, ternyata malah dalam dosa. Allah masih memberikan udzur. Tapi kalau sudah lewat 60, udzur Allah tidak diberikan lagi. Kenapa? Engkau sudah terlalu banyak diberikan kesempatan. Dalam riwayat yang lain ya 40 sudah harusnya sudah ajeg, sudah bukan apa? Ababil, ABG labil atau gimana? Ya, makanya kalau 40 tahun sudah belum punya arah, maka kemungkinan agak sulit menentukan arah kehidupannya di masa yang akan datang. 40 tahun keajegan, makanya ada rahasia di balik umur 40 tahun. Cung yang udah 40 tahun? Semuanya udah? Semuanya udah? Ada yang belum? Ada yang belum? 40 tahun masih pemuda atau bukan? Masih pemuda insyaallah. Waspada ya. Baik. Maka Allah mengharamkan kepada kita dengan sifat ghairahnya, dan kalaupun kita masih jatuh pada dosa, udzur Allah luar biasa luasnya. Makanya mewarisi sifat Allah yang punya luas udzurnya, kita pun diajarkan dalam syariat untuk selalu mudah memberikan udzur. Kalau ada kabar saudara kita begini dalam perkara yang memang tidak disukai dalam bentuk dosa dan maksiat ataupun berbagai kekurangan kelalaian dia, berikan udzur. Mungkin dia A, B, C, D. Sampai kalau kita bisa tracking, telusuri kenapa dia bisa seperti itu, ternyata udzur tertutup semuanya. Maka kata para ulama, kalau ternyata A, B, C, D bukan udzur bagi dia, berarti ada udzur yang tidak kita ketahui. Begitu aja. Ya. Tapi kalau ternyata burhan, bukti-bukti sudah nyata, ya sudah, nasihati, sampaikan nasihat kepada dia. Kalau ternyata tidak berhenti dari kedolimannya, ingatkan kepada yang lainnya dan seterusnya. Karena Allah punya sifat yang paling memiliki untuk memberikan udzur. Di antara luasnya udzur Allah kepada kita adalah dengan Allah mengutus para rasulnya. Ya. Allah mengutus para rasulnya. Min ajli dzalika arsala rusul mubasysyirin wa mundhirin. Maka Allah utus para rasulnya yang tugas mereka utamanya dua. Semua para rasul itu tugasnya dua, yakni mubasysyirin wa mundhirin, yakni memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya, basyir wa nadhir. Seperti dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, dan seterusnya. Dalam surah An-Nisa ayat 165 Allah berfirman, rusulan mundhirina wa mubasyirina li alla yakuna an-nasa hujjatan 'ala Allah. Para utusan itu Allah utus, mereka terus memberikan peringatan, memberikan kabar gembira agar manusia sudah tegak kepadanya hujah. Mereka mau hujah apa lagi? Ya Allah, dulu saya nggak tahu, sudah ada utusan. Khusus bagi kita yang menjadi umat akhir zaman, sudah ada Rasulullah dengan syariat yang sudah Allah sempurnakan dengan ayat ketiga surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka syariat yang berisi peringatan dan pemberi kabar gembira sudah sempurna kepada kita. Mau nyari hujah apa lagi? Dulu sempat selalu diulang-ulang gimana manusia-manusia yang hidup di masa fatrah ya. Setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam ke zaman diutusnya Rasulullah dalam kurun waktu bertahun-tahun, ratusan tahun. Contoh, Nabi lahir tahun berapa? 571 Masehi ya. Maka hitungan Masehi miladiah itu setelah wafatnya Nabi Isa. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun, berarti sekitar 600 tahun tidak ada kerasulan. Maka mereka mengira yang hidup di masa fatrah tersebut kalau jatuh pada dosa maksiat termasuk dosa yang besar yakni kesyirikan,
maka mereka dapat udzur dimaafkan. Benar begitu? Ternyata sejarah mencatat selama masa fatrah yang cukup lama ratusan tahun tersebut, maka ada risalah yang judulnya Al-Ahnaf. Orang-orang yang lurus, hanif masih ada. Enggak semuanya, meskipun kebanyakannya brengsek semua, pelaku dosa. Maka dalam hadis sahih, innallaha yanduru ila ahlil ardh fama qatahum illa baqaya. Sungguhnya Allah memperhatikan keadaan penduduk bumi, maka Allah murka kepada merekanya, baik di Jazirah Arabia ataupun di luar, karena manusia sudah merata kemaksiatannya. Illa baqaya, kecuali sedikit, berarti masih ada. Contoh siapa? Muhammad. Meskipun Nabi baru dilahirkan 571, berarti 500 tahun memang belum ada Nabi Muhammad. Itu pun belum diangkat menjadi Nabi, baru 40 tahun ya. Ternyata ada siapa? Contoh pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Beliau pun termasuk Al-Ahnaf, orang-orang Hanif. Contoh juga disebutkan dalam Sirah Nabawi ada Zaid bin Amr bin Naufal. Dia tidak ikut-ikutan perilaku Arab jahiliyah, tidak menyembah berhala, tidak ikut-ikutan kalau memang mereka adalah penduduk Arab, tidak telanjang ketika bertawaf, tidak ada minum-minuman keras, tidak ada musik-musik. Makanya Nabi ketika sebelum diangkat menjadi Nabi pun, Nabi sudah irhasat, punya tanda-tanda kenabian. Nabi tidak pernah mendengar musik-musik, Nabi tidak pernah tersikap auratnya, Nabi tidak pernah memakan hewan sembelihan yang disembelih untuk berhala-berhala. Nabi tidak pernah. Kenapa? Untuk menjaga ketika Nabi diperintahkan dakwah agar orang-orang kafir musyrikin tidak membongkar aib Nabi di masa lalu. Kadang ada yang tamingnya begitu kan? Sudah kenal dengan seseorang di masa lalunya, sahabat yang tersebut pun pernah melakukan dosa maksiat, tiba-tiba dapat hidayah, apalagi jadi ustaz. Pas dia diberi nasihat bilang, ente juga dulu baheula begitu. Boleh gitu ya. Sekarang aja ente begini. Saya tahu lah ente juga dulu begitu. Dibongkar lagi. Sama ketika Nabi Musa membunuh seseorang bukan niatan membunuh, kan Nabi Musa kabur dulu 10 tahun. Kemudian datang perintah dari Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Ternyata pas mendakwahi Fir'aun kan kesel ya. Udah dirawat, dibesarkan di istana. Sekarang malah nasihati saya. Ditambah oleh Fir'aun, bukankah dulu engkau juga membunuh orang? Dibongkar lagi. Apa? Ditelusuri jejak track recordnya. Baik, maksud Anda, ya masih ada golongan yang masih hanif ya. Makanya tegak hujah untuk memvonis menetapkan perkara seseorang di antaranya dengan diutus utusan Allah. Maka dalam surah Al-Isra ayat 15 dengan kemaha-adilan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami itu tidak akan pernah mengadab suatu kaum yang memang banyak melakukan dosa sampai kami utus kepada mereka seorang utusan. Kalau sekarang sering tuh yang di pelosok desa gimana? Yang cahaya Islam seolah-olah tidak menyentuh mereka. Ya Allah akan menegakkan hukum sesuai dengan kadar kesungguhan mereka. Kenapa mereka tidak menjemput, mencari hidayah, atau mereka berjalan keluar dari wilayah mereka padahal ada kemampuan? Ditambah lagi sekarang mungkin dikirim dai-dai ke pelosok, ke pedalaman. Kenapa tidak dijemput mereka untuk dapat hidayah dari Allah? Allah Maha tahu. Kalau memang benar-benar tidak ada sebab untuk sampainya pesan yang datang dari para utusan Allah, ya sudah, Allah tidak akan mengadab mereka, hanya akan ditegakkan hujah saja. Baik, maka itulah bentuk ghairahnya Allah. Kemudian Allah memberikan uzur ya, kepada kita semuanya dengan diutusnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun ahabu ilaihil madhu min Allah, dan tidak ada yang senang untuk dipuji melainkan Allah, karena memang dialah yang paling berhak untuk dipuji. Makanya Allah pun memuji dirinya dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Makanya Nabi kita yang paling disebut Ahmad, salah satu nama Nabi adalah Ahmad. Ahmad itu superlatif, yang paling banyak memuji Allah dan paling hebat dalam memuji Allah. Namun ternyata Nabi pun berkata dalam iftitah salat malamnya, la uhsi thana'an alaika ma asnaita ala nafsi. Aku tidak sanggup memuji engkau wahai Allah sebagaimana engkau memuji dirimu dengan nama-nama yang kau tetapkan. Nabi saja tidak sanggup, artinya masih kurang memuji Allah. Maka yang paling senang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata iman azakumullah, maka ternyata kemuliaan
cahaya ghairah tadi yang harusnya tetap terpelihara pada jiwa-jiwa manusia, jadi dengan kondisi yang lebih cenderung cinta kepada kebaikan, ketaatan, dan benci kepada dosa dan kemaksiatan, hati-hati, itu bisa padam dengan efek dari dosa dan maksiat. Ya, lama-lama sudah tidak, bahkan lama-lama sudah tidak merasa tadi risih lagi. Mungkin tadinya dia awal-awal risih ada dosa-dosa, bahkan sudah masuk pelaku maksiatnya di ring satu keluarga. Akhirnya sudah terbiasa, akhirnya kemudian lama-kelamaan sudah dianggap satu yang lumrah. Gak boleh sampai padam cahaya gairah tersebut. Wa min uqubatiha, dan di antara sebab keburukan hukuman dari efek dosa dan maksiat, yakni dihabul haya atau dahabul haya, hilangnya sifat malu. Sifat malu, ya. Alladhi huwa madatu hayatil qalbi, sedangkan sifat malu tersebut madah itu konten utama lah. Isian utamanya hidupnya hati itu dibingkai dengan rasa malu, ya. Kenapa? Karena al-haya itu kullu khair. Efek dari sifat malu itu semuanya kebaikan. Sifatnya adalah kebaikan. Wa dihabul khair ajma'. Dan kalau hilang rasa malu tersebut, hilang semuanya sebab-sebab untuk meraih kebaikan. Ternyata poros utama untuk mendapatkan kebaikan berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah rasa malu. Oleh karenanya kembali dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Namun ketika dalam pembahasannya tetap ada perincian, ada rasa malu yang benar, ada rasa malu yang salah. Contoh malu menuntut ilmu karena posisi sudah berumur tapi masih ikro hiji, misalkan gitu ya. Nah, itu malu yang enggak benar. Artinya menghalangi dia untuk starting mau belajar. Atau sudah bisa baca Quran belum? Ya sudah ikut kelas. Mau tahsin kayak, mau tajwid kayak, mau pratasin kayak, ya. Malu masa nanti gabung sama anak-anak masih belajar ikro 1, jilid 1, nah itu nggak boleh. Atau malu bertanya ketika dalam perkara terkhusus syariat tidak tahu, ini malu yang tercela, ya. Malu yang diarahkan untuk perkara-perkara kebaikan akhirnya terhalang dengan rasa malu, itu tercela. Tapi hukum asalnya malu itu semuanya kebaikan. Makanya ketika ada sahabat yang punya rasa malu seperti melebihi wanita yang dipingit oleh Nabi, dipuji. Makanya ada sahabat yang keutamaannya adalah malaikat pun malu kepadanya. Siapa? Uthman, ya. Uthman bin Affan. Kata Nabi, bagaimana aku tidak malu kepadanya sedangkan para malaikat pun malu kepadanya. Ini Uthman bin Affan, satu-satunya sahabat yang menikahi lebih dari satu putri Nabi. Maka pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi. Setelah Ruqayyah meninggal, kemudian menikahi Kulsum yang Kulsum. Utsman bin Affan. Tapi maka rasa malu. Demikian juga ternyata diisyaratkan dalam hadis yang lain, bahkan ini masuk dalam hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ketika Nabi bersabda, "Inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma'syita." Ya. Ternyata nasihat untuk menumbuhkan rasa malu ini bukan ajaran baru dari Nabi. Ini sesuatu yang sudah dikenal oleh nabi-nabi terdahulu. Rasa malu. Maka di antara perkataan nasihat atau pendakwah dari para nabi terdahulu adalah di antara ucapan para nabi adalah, jika engkau sudah tidak memiliki rasa malu, maka silakan berbuat sesuka hatimu. Ternyata rasa malu yang fungsi awal dia adalah semuanya untuk menumbuhkan kebaikan, ternyata bisa hilang karena efek dosa dan maksiat. Allah hukum pelaku dosa tersebut dengan hilangnya rasa malu. Bahkan yang lebih parah lagi apa? Dia malah dipertontonkan, malah senang kalau diviralkan. Yang kalau dalam bahasa syariat kita termasuk mujahirin. Allah sudah tutup malam harinya dia melakukan dosa, besoknya malah dia singkap tabir dari Allah tersebut. Sudah Allah tutup.
Besoknya malah diinformasikan ya. Alhamdulillah lagi tadi malam saya begini dan melakukan dosa ya. Hati-hati kalau sudah rasa malu hilang, tadi kata Imam Qayyim, maka hilanglah sebab-sebab kebaikan seluruhnya. Kenapa? Ya harusnya benteng terbaik kemuliaan bagi seorang muslim, apalagi wanita muslimah ya, untuk selalu terpelihara di dalam perkara kebaikan dan dijauhkan dari hal-hal yang tercela, rendahan, hina. Itu adalah benteng sifat malu. Sifat malu. Maka bersyukurlah kalau sifat malu tersebut ketika kita ingin melakukan maksiat tertahan dengan rasa malu. Di antaranya adalah ketika kita tahu yang namanya dosa, kalau manusia yang lainnya tahu, maka kita merasa malu, nggak mau, ya. Tidak nyaman kalau dosa tersebut diketahui. Maka itu adalah perkara yang masih bagian dari efek rasa malunya masih terjaga. Ya. Fal maksud anna dzunuba tud'iful haya minal abdi, yang dimaksud dengan lenyapnya rasa malu efek dari hukuman perbuatan dosa dan maksiat adalah melemahnya rasa malu tersebut yang menimpa seorang hamba, hatta rubaman salafa minhu, sampai akan tiba waktunya rasa malu itu hilang, pergi darinya bil kulliyati, seluruhnya benar-benar enggak ada rasa malunya. Hatta innahu rubama la yata'athar bi ilmin nas bi su'i halihi wala bitilai, sampai dia apa sih bahasa sekarang, cuek bebek gitu. Bodoh amat, bomat. Tapi bomatnya ternyata bomat yang tercela. Bomat dalam syariat namanya tagoful. Kalau tagofulnya untuk hal yang baik gak ada masalah. Antum rajin sholat berjamaah, antum rajin duduk di majelis ilmu, menebar kebaikan dimanapun, kemudian datang cemoohan, datang celaan orang-orang yang suka mencela, bodoh amat. Selama kita jelas dalam tuntunan syariat melakukan atau meniti jalan-jalan kebaikan, sudah. Bahasa kita apa? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Dalam surat Al-Furqan apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil ngomongin ente, padahal ente dalam kebaikan, udah bodoh amat. Bila perlu ucapan selamat ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau, semoga kita sama-sama selamat di hadapan Allah. Ya. Tapi ini maksudnya cuek bebek apa? Dia melakukan dosa dan dosa itu diketahui oleh manusia. Biasa-biasa aja. Watados, wajah tanpa dosa. Gimana? Karena hilangnya rasa malu seluruhnya ya. Bahkan apa kata Imam Qayyim, bal katsiru minhum yukhbiru an halihi wa qabhi ma yaf'al. Bahkan sebagian mereka lebih parah lagi, mengabarkan, menginfokan, membewarakan, dipasang status, ditebar videonya di berbagai medsos. Banyak ya. Ini ketika melakukan maksiat malah direkam. Kemudian sebagian untuk mereka malah likersnya, viewersnya malah banyak. Ya. Subhanallah. Wal hamilu lahu ala dzalik insilahuhu minal haya. Ya. Maka sebab utama mereka melakukan atau punya posisi seperti itu, sudah lagi tidak ada rasa malu, bahkan mengabarkan dosa-dosa yang dia lakukan, bahkan diviralkan gitu. Karena memang sudah hilangnya rasa malu tersebut ya. Maka kalau sudah tidak tersisa rasa malu dalam keadaan seorang manusia, maka sudah tidak akan tersisa lagi juga apapun yang menjadi sebab-sebab perbaikan hidupnya, tidak ada, seluruhnya hilang. Yang disebut oleh saya matmaun, sama sekali tidak akan mungkin ada kalau bukan hidayah taufik dari Allah. Kalau rasa malu tersebut sudah hilang pada dirinya sedikit demi sedikit sampai akhirnya lenyap sama sekali. Wa min uqubatil dzunub, dan di antara hukuman yang didatangkan karena efek dosa dan maksiat adalah annaha tud'afu fil qalbi ta'zima rabb jalla wa ala. Ini dalam syarah perinciannya kata Imam Qayyim, ini termasuk efek yang paling harus kita takuti, harus kita waspadai dari efek dosa dan maksiat. Apa kata beliau? Dosa-dosa itu melemahkan hati dalam pengagungan Rabbul Alamin. Hati sudah lemah untuk mengagungkan Allah. Antum yang paham tentang hakikat kita sebagai hamba atau konsekuensi logis makna dari hakikat ibadah adalah pengagungan Allah.
Makanya ibadah secara bahasa apa? Al-khudu wat tadallul. Ya, yakni merendahkan diri dan menghinakan. Itu ibadah. Itulah posisi kita sebagai hamba. Berarti tatkala kita merendahkan diri dan menghinakan, berarti zat yang kita ibadahi harusnya apa? Diagungkan. Makanya semua jenis amal solih kalau mengumpulkan dua sisi ini, maka dia menjadi amal yang paling top. Dua sisi yang mana? Berisi tentang pengagungan Allah dan ada pengakuan hinanya diri kita. Contoh apa yang masih ingat? Ketika ada beberapa pilihan dalam lafaz amalan tersebut, tapi ada yang menjadi rajanya. Contoh apa? Istighfar. Istighfar punya jenis-jenis lafaz. Contoh dalam sholat, zikir setelah sholat yang diajarkan Nabi yang paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada lafaz yang lebih panjang, astagfirullah wa atubu ilaih, gitu ya. Namun ada yang paling top, apa namanya? Sayyidul istighfar. Kenapa dia disebut rajanya istighfar? Karena ada dua sisi tadi. Di balik makna sayyidul istighfar, kalau antum pahami dan antum dalami, bahwasanya ada dua sisi tadi. Ada nilai pengagungan kepada Allah dan ada nilai penghinaan diri kita. Gimana sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. Dan dalam lafaz tersebut Allahumma, ya Rabb, engkau itu adalah Rabbku, aku ini hambamu, dan seterusnya. Itu ada pengagungan Allah dan perendahan diri kita. Makanya dia menjadi sayyidul istighfar. Maka ternyata hakikat dari ibadah kita adalah mengagungkan Rabbul Alamin. Makanya kadar kemuliaan kita berbanding dengan seberapa besar kita mengagungkan Allah. Begitu. Kadar kemuliaan diri kita yang hina ini berbanding lurus dengan seberapa besar kekuatan kita mengagungkan Allah. Dan ternyata hukuman kepada pelaku dosa dan maksiat adalah lemahnya hati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hati tersebut sudah tidak bisa mengagungkan Allah, bahkan kata Syekh wala budda, kata Imam Al-Qayyim wala budda, pasti mau nggak mau pelaku dosa itu akhirnya lama-lama ya sudah, tidak lagi ada rasa takut, tidak lagi rasa malu, tidak ada lagi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pelaku dosa disebut jahil. Kenapa jahil, bodoh? Karena harusnya Rabb yang dia diciptakan olehnya untuk dia agungkan, kemudian dia menghinakan Allah dengan berani berbuat maksiat. Orang bodoh. Mau nggak mau ya? Bahwasanya kata Syekh wala budda sya'a am aba, mau ataupun enggan, hukuman yang ditimpakan karena efek dosa dan maksiat adalah melemahnya hati dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan lemahnya dia mengagungkan Allah berbanding dengan seberapa besarnya dia sering melakukan dosa dan maksiat. Semakin banyak intensitas frekuensi melakukan dosa dan maksiat, maka semakin melemah juga pengagungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hakikat ibadah tersebut sudah tidak terwujud, ya sudah. Apalagi yang mau diharapkan kebaikan, dan di antara hakikat dari beribadah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru malah yang dilakukannya adalah berbuat kemaksiatan. Di antara juga dari hukuman efek dari keburukan dosa dan maksiat, ayyarfa Allah azza wa jalla mahabatan min qulubi al-khalqi wa yahunu alaihim. Ya sudah, Allah akan semakin merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, karena ketinggian kemuliaan seorang hamba Allah ditinjau dari seberapa besarnya penghambaan dirinya taat kepada Allah, jauh dari maksiat. Kalau dia justru melakukan dosa dan maksiat, ini ya sudah, akan semakin hebat lagi Allah untuk menghinakan dirinya. Wa yastahiqun nabi, sudah pasti apa yang akan didatangkan kepadanya adalah para pelaku dosa dihinakan. Ini sudah pernah ada poin sebelumnya, ini hanya menguatkan saja. Yang pernah kita bahas adalah
Berapa banyak pun manusia dohirnya kelihatan memuliakan dia, setinggi apapun kedudukan derajat dia di hadapan manusia, kalau ternyata dia pelaku dosa dan maksiat, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lambat atau cepat maka saat itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mudah untuk membalik keadaan nikmat tersebut menjadi kesengsaraan. Apa dalam ayat? Bukan ada kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah katakan oleh Muhammad, Allah itu zat yang merajai langit dan bumi, zat yang maha mampu untuk membuat seseorang mulia, kemudian juga untuk menghinakan mereka. Ya. Bahkan nanti ada poin bahwasanya Allah sari'u tuzilu an-ni'am ila niqam. Allah itu zat yang maha cepat untuk membalikan kenikmatan menjadi musibah. Jadi musibah. Itu efek dari dosa dan kemaksiatannya. Jadi poin ini hanya menguatkan beberapa poin yang pernah ada di pasal sebelumnya. Sama poin-poin berikutnya. Adapun poin yang baru, di antaranya ada di halaman 36 ya. Di halaman 36. Di antara efek keburukan hukuman terhadap pelaku dosa, annahu tud'afu sayral qalbi ilallahi wad daril akhirah. Adapun efek dari dosa adalah melemahkan kekuatan perjalanan hati menuju Allah dan negeri akhirat. Jadi di poin ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sekaligus ingin mengingatkan kita semuanya. Sekarang yang Allah berikan kesempatan yang terbatas, umur yang hanya sebentar, dunia yang fana ini, semuanya kita sedang bergerak kemana? Kembali kepada Allah, atau kembali ke negeri akhirat, ke kampung halaman. Ya. Makanya pembahasan tentang hal ini selalu mengingatkan kepada kita, apa itu dunia? Dunia itu hukum asalnya dia dari namanya saja, dunia ad-dunu wad-dani, dekat dan rendah. Ayat-ayat menunjukkan dunia itu sedikit, kemudian apa? Sebentar, sementara atau sementahun ya, 60 tahun, 70 tahun udah selesai, game over ya. Dan semua dari kita dengan kesempatan yang terbatas, semua dari kita yang sudah hadir menginjakkan kakinya di permukaan bumi ini sedang menempuh dua hal tadi, kembali kepada Allah, kembali kepada negeri akhirat. Ya. Maka perjalanan hati untuk bisa selamat kembali kepada Allah dan negeri akhirat tersebut bisa dilemahkan dengan efek hukuman yang Allah timpakan karena sebab buruknya dosa dan maksiat. Kata beliau penjelasan tentang poin ini, fadandu imma ayyumital qalba au yumaridahu mardan ya mukhawifan au yud'afa qawiyata fi qalbil insan. Maksiat itu pokoknya diakui atau tidak, efeknya tiga. Satu, yang paling buruk adalah bisa membuat hati mati. Dua, bisa menjadi sebab hati sakit. Yang sebagaimana keumuman kalau kita ditimpa dengan rasa sakit, ada rasa takut atau tidak? Ada ya. Goriza, tabiat kita kalau sakit ada rasa takut. Sama hati pun begitu, kalau ditimpakan kepadanya efek dari keburukan maksiat, yang paling parah mati, kemudian sakit atau melemah. Iya. Keadaan kemuliaan hati tersebut yang harusnya terus semakin disinari dengan cahaya iman, dengan ketaatan. Lagi-lagi kata Imam Bukhari, wala budda, mau nggak mau, efek buruk dari dosa itu tiga kondisi pada hati kita. Paling fatal adalah hati mati, atau levelnya lebih ringan hatinya sakit, level yang lebih ringan hatinya lemah. Ya, melemah keinginan untuk ketaatan. Ya. Ada inisiatif bersintan untuk coba-coba maksiat. Maka dalam pembahasan hati selalu dibagi menjadi tiga. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Ya. Kalau hati mati ya sudah,
kata Ibnu Qayyim, kalau hati sudah mati, udahlah minta saja kepada Allah diganti dengan hati yang baru. Karena kalau hati sudah mati, bagaimana mungkin jasad yang sudah mati akan merasakan sakit yang diarahkan kepadanya? Contoh ada jenazah, baru kemarin ngurusin jenazah nih, subhanallah ya. Ya mungkin luar biasa, mungkin diakui suami ini suami yang benar-benar baik untuk istrinya. Padahal istrinya juga lebih dari satu. Istri yang pertama ya, meninggal diurus di istri yang pertama ya. Berarti istri yang tua sebenarnya. Subhanallah, mengakui tentang kesolihan suaminya. Bahwa suaminya mau diangkat dimasukkan ke keranda karena memang mau dimasukkan ke ambulan, mau disolatkan di Masjid atau di Tamas, tiba-tiba istrinya pingsan lagi. Baik. Kemudian pas dikeluarin dari keranda sudah mau ke lubang lahat, pingsan lagi istri. Dia dibalik tabiat perempuan ya, perasaannya luar biasa ya. Jadi maka contohlah jenazah. Kalaupun misalkan anak kaget karena anak nunggu di ambulan, ternyata pas terdengar ramai di dalam rumah, kenapa? Apakah ada masalah masukin jenazah atau tidak? Ternyata istrinya yang malah pingsan. Ya, namanya jenazah. Meskipun kita terlarang untuk ketika mengurus jenazah hati-hati tidak boleh membuat sakit jenazah tersebut. Tapi kata Ibnu Qayyim, jenazah gimana mau merasakan sesuatu yang menyakiti dirinya, hukum asalnya tidak. Maka hati yang sudah mati, gimana dia akan merasakan efek buruk dari dosa dan maksiat, sedangkan hatinya sudah mati, nggak akan punya rasa lagi. Itu yang paling parah. Taib, adapun penjelasan dari beliau, melemahnya hati ketika menempuh perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat, ini sebagaimana ditujukan oleh dalil bahwasanya Nabi mengumpulkan dua hal yang saling bersandingan, yang ketika zikir pagi dan petang kita diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung diri kepada Allah. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kemudian wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi kan zikir pagi dan petang. Kata Ibnu Qayyim ini muqarrin, dua-duanya sepasang. Pertama ham dan hazan atau huzn boleh dua-duanya. Huznun atau haznun boleh. yakni kegelisahan dan kesedihan. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara melemahnya hati untuk kembali kepada Allah dan negeri akhirat ketika diliputi oleh sedih terus, kegelisahan yang tidak jelas, itu efek dari dosa dan maksiat. Hatinya melemah dengan ditimpakan kesedihan terus, kegelisahan terus. Kemudian azzi wal kasal, lemah dan malas. Apa bedanya lemah dan malas? Apa bedanya? Kenapa disepakatkan oleh Nabi? Kalau lemah, kalau bahasa kita mah mau tapi tidak mampu, itu lemah namanya. Kalau malas, mampu tapi nah itu tidak mau, begitu kan? Gampangannya begitu lah. Makanya disandingkan oleh Nabi. Adapun ham dan hazan ya sama-sama kegelisahan, tapi kenapa disebut ham? Kalau ham itu untuk masa yang lalu, untuk masa yang akan datang, khawatir gimana ke depan begini-begini. Kalau hazan kesedihan mengingat peristiwa di masa yang sudah lewat. Kemudian al-jubni wal bukhl, pengecut dan bakhil. Ini sepasang, sepakat. Maka dalam contoh dalam profil para ayah suami, kata Nabi, seorang suami bisa dibuat menjadi pengecut karena istri dan anaknya. Di antaranya apa? Pelit. Ketika mau bantu saudara yang butuh mendesak, padahal dia masih mampu dan belum ada kebutuhan yang saat itu dia untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Kata istrinya, jangan Pak, nanti anak kita butuh buat apa kuliah, padahal anaknya masih TK. Anaknya masih TK udah bikinin dulu ya. Jadi enggak bisa jadi pengecut. Makanya bakhil dan pengecut itu bersanding, kebahilan dan pengecut. Kemudian yang dua berikutnya bersanding adalah lilitan hutang dan dikuasai oleh manusia. Dan semua keburukan tadi itu adalah kondisi yang mencerminkan lemahnya hati karena ditimpa dengan kemaksiatan. Akhirnya perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat lemah. Sudah habis waktunya. Sudah dan sudah sampai poin ini saja dulu. Silakan dikumandangkan adzan terlebih dahulu dan jika dikompak kalau ada pertanyaan kita silakan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du.
apa maksud dari Al-Imam Nu'aim rahimahullah ketika efek hukuman terhadap dosa dan maksiat melemahkan hati dalam perjalanan kembali kepada Allah dan negeri akhirat dengan mewanti-wanti adanya dua perkara yang saling berpasangan tadi, kegelisahan, kesedihan, lemah, malas, kemudian pengecut, bakhil, kemudian dililit hutang dan dikuasai oleh manusia yang lain. Kata beliau, wal maksud anna dzunuba min aqwal asbabil jalibati hadhihi thamaniyah. Ketahuilah bahwasanya dosa itulah sebab hadirnya perkara yang 8 ini. Perkara yang 8 ini kama annaha min aqwal asbabil jalibah. Sebagaimana dosa-dosa itulah sebab yang paling kuat untuk datang ditimpakan apa? Lijuhdil bala. Bala yang musibah yang sangat berat. Wadarakis syaqa, kesengsaraan yang sungguh luar biasa ya. Wasu'il qada, yakni ketetapan yang buruk ya. Hal-hal yang dialami perkara-perkara yang buruk. Wasyamatatil a'da, dan juga diliputi ataupun dikuasai oleh musuh-musuh. Itu efek dari dosa ya. Oleh karenanya jelas dosa-dosa inilah yang kemudian akhirnya menjadi lemahnya hati dalam perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puncak dari kemuliaan kita berkaitan dengan kuatnya hati untuk kembali kepada Allah, kembali kepada surat apa? Asy-Syu'ara ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dari materinya. Adapun kalau waktu yang masih tersedia silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ada. Oh. Yang suka bertanya, kalau apa silakan bertanya. Nanti kurang apa kalau aku tanya. Tidak ada. Ya kalau tidak bisa dipaksakan ya. Berarti cukup kajian kita baru sampai berapa poin dari sebagian pada pasal tentang min uqubati adzunub wal ma'asi, di antara hukuman ya, dari efek buruk dosa dan kemaksiatan ya. Kita kembali memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang dirinci dan masih terus ya disampaikan oleh al-musannif atau al-mu'allif rahimahullah tentang intinya betapa dahsyatnya keburukan dari efek dosa dan maksiat kepada pelakunya. Bahkan pasal-pasal yang sudah kita bahas bukan hanya khusus kepada pelakunya, tapi kepada bumi berpengaruh ya. Dirasakan juga oleh makhluk Allah yang lainnya. Bahkan nanti kalau lebih rinci lagi, kalau sudah berkeluarga jangan sampai efek buruk dosa dari suaminya berpengaruh kepada istri dan anak-anaknya juga ya. Maka semakin mewanti-wanti diri kita, mewaspadai diri kita agar semakin bersungguh-sungguh lagi untuk menjauhkan